Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kinerja perbankan syariah. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Endang Rahmawati NIM 20041003. Yang kedua ada Selvi Yuliati NIM 20041002. Yang ketiga ada Intan Nuraini NIM 20041006. Dan dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah Bapak Bayu Sentosa SEMM. Analisis kinerja perbankan dengan KAMEL. Pengujian atau analisis KAMEL adalah salah satu metode pengujian untuk menilai kinerja pada sebuah bank yang paling banyak dan paling sering digunakan. Pengujian atau analisis KAMEL dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengujian aspek kapital. Rasio yang digunakan adalah untuk menilai apakah sebuah bank mempunyai kecukupan modal. Oleh karena itu, metode atau rumus rasio kecukupan modal atau kapital atau Harry Ratio CAR digunakan dalam pengujian ini. Yang kedua, pengujian aspek aset. Rasio yang digunakan adalah untuk menilai kelangsungan usaha sebuah bank. Metode yang digunakan adalah metode Return on Risk Asset atau RORA, tingkat pengembalian aset berisiko. Yang ketiga, pengujian aspek manajemen. Pengujian ini adalah untuk menilai apakah sebuah bank dikelola berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat atau sebaliknya. Metode yang digunakan adalah metode NPM atau Net Profit Margin. Yang keempat, pengujian aspek pendapatan. Pengujian ini adalah untuk menilai apakah sebuah bank menghasilkan keuntungan yang wajar. Metode yang digunakan adalah metode ROA atau Return on Asset, tingkat pengembalian aset. Yang kelima, pengujian aspek likuiditas. Pengujian ini adalah untuk menilai apakah sebuah bank mempunyai kemampuan untuk memenuhi berbagai liabilitas yang segera ditagih atau berjangka pendek. Dalam pengujian ini, metode FDR atau Financing to Deposit Ratio digunakan dengan formula perhitungannya. Analisis laporan keuangan BPRS. Pada prinsipnya, kinerja keuangan suatu perbankan tidak berbeda antara perbankan konvensional dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam praktiknya dan untuk tujuan tertentu, banyak pihak yang melakukan analisis kinerja keuangan BPRS dengan rasio-rasio keuangan yang dimodifikasi. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan aset perusahaan dalam menanggulangi kemungkinan pembayaran liabilitas jangka pendeknya dalam kurun waktu tertentu. Rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan modal bank dibanding dengan aset yang dikelola. Rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas usaha bank. Rasio biaya dana. Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya masing-masing produk liabilitas
atau sumber dana yang dapat dijadikan acuan target pendanaan yang diprioritaskan dengan memperhitungkan tingkat kesulitan pemasaran dan biaya yang akan dikeluarkannya. Rasio efisiensi biaya usaha. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada manajemen dalam menentukan kebijakan yang harus dihentikan atau dihapus dan kebijakan lain yang harus ditingkatkan. Rasio risiko usaha. Rasio ini menggambarkan risiko usaha yang meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko kecukupan modal terhadap pengembangan asetnya, risiko perubahan margin, dan sebagainya. Penilaian tingkat kesehatan bank. Aspek penilaian tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik bank, pengelola bank, masyarakat atau BI sebagai pengawas. Pada prinsipnya, pendekatan kualitatif dilakukan atas berbagai aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan suatu bank. Seperti yang pertama, penilaian tingkat kesehatan atau TKS. Penilaian ini dilakukan dengan sistem kredit yang dinyatakan dengan nilai kredit atau NK, yaitu 0 sampai dengan 100. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikatakan sehat apabila NK lebih besar dari 81 sampai 100. Yang kedua, dikatakan cukup sehat apabila NK lebih besar dari 66 sampai 81. Yang ketiga, dikatakan kurang sehat apabila NK lebih besar dari 51 sampai 66. Yang keempat, dikatakan tidak sehat apabila NK lebih besar dari 0 sampai 51. Yang kedua, pengurangan nilai tingkat kesehatan. Hasil penilaian faktor tingkat kesehatan dapat dikurangi dengan nilai kredit tertentu apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan. Yang sanksi pelanggarannya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Contohnya adalah A. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. B. Praktik perbankan tidak sehat. Di situ ada tabel 14.1 bobot faktor tingkat kesehatan. Yang pertama, faktor permodalan. Bobot faktor tingkat kesehatannya 30%. Yang kedua, kualitas aset produktif atau KAP. Bobot faktor tingkat kesehatannya 30%. Itu terdiri dari dua. Yang pertama APYD itu 25%. PPAP atau PPAPWD-nya 5%. Yang ketiga, manajemen. Bobot faktor tingkat kesehatannya 20%. Itu juga terdiri dari dua, umum 10%, risiko 10%. Yang keempat, rentabilitas. Bobot faktor tingkat kesehatannya 10%. Itu terdiri dari dua juga, ROA 5%, BOPO 5%. Sedangkan likuiditas itu bobot faktor tingkat kesehatannya 10%, itu terdiri dari dua, cash ratio 5%, LDR 5%. Jadi totalnya bobot faktor tingkat kesehatan 100%. Yang ketiga, penurunan TKS menjadi tidak sehat. TKS dapat diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal berikut ini. Yang pertama, perselisihan internal. Yang kedua, campur tangan pihak tertentu. Yang ketiga, window dressing. Yang keempat, praktik bank dalam bank. Yang kelima, kesulitan keuangan. Yang keenam, penyimpanan praktik perbankan lain yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang keempat, penilaian faktor permodalan. Faktor yang dinilai adalah rumusnya CAR sama dengan
Modal inti ditambah modal perlengkap dibagi aset tertimbang menurut resiko. Di situ juga ada penjelasannya. Yang kelima, cara menghitung komponen rasio kecukupan modal atau CAR. Misalnya, hasil perhitungan adalah 30%. Nilai sama dengan 30% dikurangi 8% dibagi 0,1% sama dengan 220%. Total nilai sama dengan bobot dikali nilai sama dengan 30% dikali 100% sama dengan 30. Yang keenam, penilaian faktor KAP. Faktor KAP terdiri atas dua komponen. Yang pertama, rasio KAP atau BDR adalah rasio di mana merupakan penilaian atas jumlah persentase tertentu aset produktif non-lancar atau APYD terhadap jumlah aset produktif secara keseluruhan. Yang kedua, rasio PPAP merupakan penilaian kecakupan PPAP yang dibentuk bank terhadap PPAP yang seharusnya dibentuk berdasarkan kolektabilitas aset produktif. Cara menghitung KAP. BDR sama dengan PYD Code 1 dikali 0% ditambah Code 2 dikali 50% ditambah Code 3 dikali 75% ditambah Code 4 dikali 100% dibagi pembiayaan total. Misalnya, hasil penilaian BDR adalah 8,5%, nilai sama dengan 22,5% dikurangi 8,5% dibagi 0,15%, hasilnya 93,3%. Total nilai sama dengan bobot dikali nilai 25% dikali 93,3%, hasilnya 23,3. Cara menghitung penyisian penghapusan aset atau aktiva produktif atau PPAP. Rumusnya, nilai hitung sama dengan PPAP yang telah dibentuk dibagi PPAPWD yang wajib dibentuk. Misalnya, nilai hitung sama dengan 70 juta dibagi 80 juta, hasilnya 87,5%. Nilai sama dengan 87,5% dibagi 1%, hasilnya 87,5%. Total nilai sama dengan bobot dikali nilai 5% dikali 87,5 sama dengan 4,3%. Yang kesembilan, faktor manajemen. Ada 3. Yang pertama, didasarkan atas penilaian terhadap manajemen umum dan manajemen risiko. Yang kedua, terdiri atas 10 pertanyaan yang berkaitan dengan aspek manajemen umum dan 15 pertanyaan yang berkaitan dengan aspek manajemen risiko. Yang terakhir, setiap jawaban diberi nilai antara 0 sampai 4. Ke-10, faktor rentabilitas. Terdiri atas 2 komponen. Yang pertama, ROA. Rasio laba terhadap rata-rata aset dalam 12 bulan terakhir. ROA menunjukkan kemampuan pengelolaan aset bank untuk menghasilkan laba. Yang kedua, rasio BOPO. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam 12 bulan terakhir. BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dalam pengolahan kegiatan operasional bank. Yang nomor 11 ada cara menghitung rentabilitas untuk BOP. Rumusnya, nilai hitung sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Misalnya, nilai hitung adalah sebesar 85%, nilai sama dengan 100% dikurangi 85% dibagi 0,08% sama dengan 187. Total nilai sama dengan bobot dikali nilai sama dengan 5% dikali 100 sama dengan 5.
Yang ke-12 ada cara menghitung untuk rentabilitas ROA. Rumusnya, ROA sama dengan jumlah laba dalam 12 bulan terakhir dibagi rata-rata aset dalam 12 bulan terakhir. Misalnya, nilai hitung sama dengan laba sebelum pajak dibagi aset total sama dengan 85%. Nilai sama dengan 3,5% dibagi 0,015% sama dengan 233. Total nilai sama dengan bobot dikali nilai sama dengan 5% kali 100 sama dengan 5. Yang ke-13 ada faktor likuiditas, terdiri atas dua komponen. Yang pertama ada cash ratio atau CR. CR dibagi menjadi dua. 1. Rasio kecukupan alat likuid. 2. Rasio kecukupan alat likuid menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi liabilitas selancarnya. Yang kedua ada financing to deposit ratio atau FDR. FDR dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio kredit terhadap dana yang diterima. Dan yang kedua ada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima, menunjukkan besarnya penggunaan dana yang diterima dalam penyaluran pembiayaan. Yang ketiga ada dana yang diterima sama dengan deposito ditambah tabungan dan deposito ABP lebih besar 3 bulan ditambah modal inti ditambah modal pinjaman. Yang nomor 14 ada cara menghitung faktor likuiditas untuk CR. Rumusnya, CR sama dengan kas plus selisih tabungan antar bank dibagi KW segera ditambah tabungan ditambah deposito. Misalnya, nilai hitung sama dengan 200 juta dibagi 2 miliar dikali 100% sama dengan 10%. Nilai sama dengan 10 dikali 1 dibagi 0,05 sama dengan 200. Total nilai sama dengan bobot dikali nilai sama dengan 5% dikali 100 sama dengan 5. Yang nomor 15 ada cara menghitung faktor likuiditas untuk FDR. Rumusnya, FDR sama dengan jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi dana pihak ketiga plus ABP plus modal. Misalnya, nilai hitung sama dengan jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi dana pihak ketiga plus ABP plus modal sama dengan 95%. Nilai sama dengan 115 min 95 sama dengan 80. Total nilai sama dengan bobot dikali nilai sama dengan 5% dikali 80 sama dengan 4. Nomor 16 ada kesimpulan tingkat kesehatan. Pada tabel 14.2 di situ ada hasil perhitungan faktor tingkat kesehatan. Yang pertama ada faktor permodalan. Nilai hitung skornya ada 100. Bobot faktor TKS-nya ada 30% dan total nilainya ada 30. Yang kedua ada kualitas aset produktif. Bobot faktor TKS-nya ada 30%. Kualitas aset produktif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada APYD, nilai hitung skornya ada 93,3, bobot faktor TKS-nya ada 25% dan total nilainya ada 23,7. Yang kedua ada PPAP atau PPAPWD. Nilai hitung skornya ada 87,5, bobot faktor TKS-nya ada 5% dan total nilainya ada 4,4. Yang nomor 3 ada manajemen. Bobot faktor TKS-nya ada 20% dan total nilainya ada 20. Manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada umum. Bobot faktor TKS-nya ada 10% dan risiko. Bobot faktor TKS-nya ada 10%. Yang nomor 4 ada rentabilitas. Bobot faktor TKS-nya ada 10%. Rentabilitas dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ROA.
nilai hitung skornya ada 100, bobot faktor TKS-nya ada 5%, dan total nilainya ada 5. Yang kedua ada Bopo, nilai hitung skornya ada 100, bobot faktor TKS-nya ada 5%, dan total nilainya ada 5. Yang ketiga ada likuiditas, bobot faktor TKS-nya ada 10%. Yang keempat ada cash ratio atau CR, nilai hitung skornya ada 100, bobot faktor TKS-nya ada 5%, dan total nilainya ada 5. Yang terakhir ada LDR, nilai hitung skornya ada 80, bobot faktor TKS-nya ada 5%, dan total nilainya ada 5. Jadi, bobot faktor TKS-nya dijumlah menjadi 100% dan nilai totalnya dijumlah menjadi 98. Maka dikatakan sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank ada 6. Yang pertama, permodalan atau capital. Penilaian permodalan yang dimaksud yaitu untuk menilai kecakupan modal bank dalam mengamankan eksposur resiko posisi dan mengantisipasi eksposur resiko yang akan muncul. Yang kedua, kualitas aset atau aset quality. Penilaian kualitas aset yang dimaksud yaitu untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Yang ketiga, rentabilitas atau pendapatan atau juga earning. Penilaian rentabilitas yang dimaksud yaitu untuk menilai kemampuan suatu perbankan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Yang keempat ada likuiditas atau liquidity. Penilaian likuiditas yang dimaksud yaitu untuk menilai kemampuan suatu perbankan dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan mengantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Yang kelima ada sensitivitas atas rasio pasar. Penilaian sensitivitas atas rasio pasar yang dimaksud yaitu untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Yang keenam ada manajemen. Penilaian manajemen yang dimaksud yaitu untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecakupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan, baik yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada BI. Peraturan baru sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah saat ini dan masa mendatang diperkirakan akan memiliki produk dan jasa perbankan yang semakin beragam dan kompleks. Dengan demikian, eksposur resiko yang akan dihadapi juga akan meningkat loh. Peningkatan eksposur resiko tersebut akan mengubah profil resiko bank syariah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah. Sekian pemaparan materi tentang kinerja perbankan syariah dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.